Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Selasa ba'da subuh kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, sempat, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang Allah karuniakan kepada kita ini senantiasa ada istiqomah pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan pembelajaran bersama kita Selasa ba'da subuh, yaitu berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, masih dalam bab iman. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'di radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan orang-orang musyrik dan terjadilah peperangan. Sewaktu Rasulullah kembali ke pasukan muslimin dan orang kafir kembali ke pasukan mereka, terdapat seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak membiarkan musuh berlalu begitu saja. Dia mengejar dan memukul musuh dengan pedangnya. Sahabat Rasulullah yang lain berkata, pada hari ini tiada di kalangan kita yang benar-benar berpuas hati seperti yang dilakukan oleh si fulan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus bersabda, apabila mendengar kata-kata itu, tetapi ingat dia tergolong dalam golongan ahli neraka. Seorang lelaki dan kaum muslimin berkata, aku akan mengikutinya sepanjang masa. Sahal bin Sa'ad berkata lelaki itu telah keluar bersama-sama dengan si fulan. Apabila si fulan berhenti ketika berperang, maka dia turut berhenti. Ketika si fulan bergerak, maka dia pun sama bergerak. Lelaki itu telah menceritakan bahwa si fulan telah mengalami luka parah. Oleh karena tidak tahan dengan kesakitan yang dialami, maka dia ingin segera mati. Lalu dia telah meletakkan bulu pedangnya ke tanah, lalu menikam dirinya sendiri. Lelaki itu keluar bertemu Rasulullah lalu berkata, aku bersaksi sesungguhnya engkau Muhammad Sallallahu alaihi wasallam memangnya Rasulullah. Rasulullah bertanya, kenapa dengan kamu? Lelaki itu berkata, lelaki yang engkau sebut-sebut sebagai ahli neraka dan kebanyakan sahabat tidak yakin dengan hal itu, aku bersaksi kepada kamu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang si fulan, aku telah keluar mengikutinya sepanjang peperangan sehingga aku dapati
dia telah luka parah, dia ingin cepat mati, lalu dia telah meletakkan bulu pedangnya ke tanah dan mata pedang di antara dua dadanya. Kemudian dia menekan ke atas dirinya, lantas membunuh dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, ada lelaki yang beramal seperti amalan ahli surga, sedangkan dia adalah ahli neraka. Ada juga lelaki yang beramal dengan amal ahli neraka, sedangkan dia adalah ahli surga. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis ini ada beberapa hal yang dapat kita jadikan pelajaran penting. Yang pertama adalah sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, kita harus meyakini, kita harus mengimani, percaya dengan sepenuh hati kita bahwasanya apa yang Rasulullah SAW sampaikan, apa yang beliau katakan itu pasti benar dan pasti akan terjadi. Meskipun pada saat ini, pada saat Rasulullah SAW mensabdakan dahulu itu belum terjadi atau peristiwa itu belum ada. Tapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu pasti benar dan pasti terjadi. Ini adalah keyakinan seorang muslim. Jadi tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Jadi pasti terjadi. Apa yang disampaikan Rasulullah di masa depan seperti apa, sabda-sabda beliau pasti benar dan pasti akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelajaran berupa kesabaran. Ada kalanya di dalam kehidupan yaitu kita diuji dengan hal-hal yang berat, seperti di dalam peperangan yang dialami oleh sahabat ini. Tentunya namanya juga peperangan, pasti sedikit banyak mendapatkan luka-luka peperangan, mendapatkan rasa sakit, mendapatkan ujian. Maka dengan itu seorang muslim seharusnya bersabar, karena dengan ujian itu, dengan rasa sakit itu, Allah Subhanahu wa taala hendak menggugurkan dosa-dosa kita seperti halnya dedaunan yang gugur, dedaunan yang rontok dari dahannya. Jadi rasa sakit atau ujian yang diterima itu Allah kehendaki disikapi dengan sabar. Yang ketiga adalah bahwasanya kita sebagai seorang muslim ini harus berhati-hati, harus benar-benar ikhlas dalam beribadah dan benar-benar iktiba atau mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan. Karena apa? Di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyampaikan ada lelaki atau orang yang beramal seperti amalan ahli surga. Jadi bahasanya seorang lelaki yang soleh kerjanya ibadah dan ibadah, beramal dengan amal ahli surga. Apa yang ia lakukan adalah hal-hal yang mendekatkan dia ke surga, misalnya sholat atau ngaji atau bersedekah dan lain sebagainya. Sedangkan dia adalah ahli neraka. Artinya apa? Ibadahnya atau kesolehannya itu justru menyebabkan dia masuk neraka. Bisa jadi apa yang ia lakukan atau ibadah-ibadah yang ia lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, atau banyak melakukan kebid'ahan atau mengada-adakan suatu perkara yang tidak dibawa oleh Rasulullah SAW. Mengada-adakan suatu perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam kita beribadah, di dalam kita melakukan sesuatu, itu sebaiknya kita melihat dulu contohnya, yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
berpedoman kepada apa yang dicontohkan oleh beliau, sehingga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa benar-benar mengantarkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya seperti hadis ini nggih. Sudah beribadah dengan amalan-amalan surga, akan tetapi justru menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Salah satunya adalah itu tadi, di dalam beribadah banyak melakukan kebid'ahan atau mengada-adakan suatu ibadah, menambah-nambah suatu ibadah tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat suatu amal itu diterima adalah ada dua. Yang pertama itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hanya mengharap pahala, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara yang kedua adalah ittiba atau mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara ya agar kita bisa mencontoh ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita tadi belajar bersama, ngaji, ya, sehingga kita tahu ya, dari hadis-hadis yang sudah diriwayatkan oleh para perawi seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beribadah. Berikutnya diriwayatkan dari Jundab radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kamu ya, dijangkiti bisul. Ketika bisul itu membuatnya sakit, dia mencabut panah dari bekasnya ya, lalu membedah bisul tersebut ya, menyebabkan darah tidak berhenti mengalir sehingga lelaki tersebut mati. Allah berfirman, aku mengharamkan surga ke atasnya. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi di dalam hadis ini hendaknya seorang yang beriman itu senantiasa berhati-hati. Boten gerusa-gerusu, ora kesusu, tidak terbawa hawa nafsu atau terbawa emosi atau kemarahan. Contoh di dalam hadis ini adalah seseorang yang terkena bisul. Bisul niku ketoke yo cilik nggih. Lek didelok sing delok niku nggih kelihatannya yang ndak parah, ming cuma cilik nemplik ngoten nggih. Akan tetapi nggih memang orang yang kena bisul itu rasanya nggih enak. Rasanya nggih enak, kaku atau sakit lah, ganjel seperti itu. Nah ini ya, orang ini dengan penyakit bisulnya itu dia tanpa ilmu ya melakukan operasi atau penyembuhan sendiri, karpe bentang mari maksudnya biar lekas sembuh ya, akan tetapi ia melakukannya tanpa ilmu sehingga apa yang ia lakukan justru membahayakan, tidak malah sembuh, malah membahayakan. Malah justru tadi bisulnya dilakukan sayatan karena untuk mengeluarkan bisulnya, nyayatnya keliru, walau alam bisawab, mungkin kena pembuluh darahnya pun justru darahnya mengalir keluar deras ya, sehingga menyebabkan kematian. Nah, ini kecerobohan. Di dalam Islam kecerobohan itu dilarang. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah kesabaran. Bukan ke kecerobohan. Jadi apalagi kecerobohan sampai menyebabkan kematian, ya, sampai menyebabkan kematian. Sampai-sampai Allah berfirman, aku mengharamkan surga ke atasnya. Sampai diharamkan surga, berarti nopo niku masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini pelajaran bagi kita ya Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya dalam bertindak itu kita harus berusaha sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Setunggal malih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
menuju ke Khaybar. Allah memberikan kemenangan kepada kami, tetapi kami tidak mendapatkan harta rampasan perang berupa emas atau perak. Kami hanya mendapatkan barang-barang, makanan dan pakaian. Kemudian kami berangkat menuju ke sebuah lembah dan terdapat seorang budak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam milik Nabi yang diberikan oleh seorang lelaki dari Juzam. Budak itu bernama Rifa'ah bin Zaid dari Bani Al-Dubab. Ketika kami menuruni lembah, budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri untuk melepaskan pelananya, tetapi dia terkena anak panah dan ternyata itulah saat kematiannya. Kami berkata, ketenanganlah baginya dengan syahid, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak mungkin demi zat yang menguasai Muhammad, sesungguhnya sehelai baju yang diambilnya dari harta rampasan perang, ya, Khaybar, yang tidak dimasukkan dalam pembagian akan meramaikan lagi api neraka ke atasnya. Abu Hurairah berkata, maka terkejutlah kaum muslimin. Lalu datanglah seorang lelaki dengan membawa seutas atau 2 utas tali pelana, lalu berkata, wahai Rasulullah, aku mendapatkannya sewaktu perang Khaybar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutas atau 2 utas tali pelana itu dari neraka. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar. Seorang budak yang terbunuh di dalam peperangan, berarti syahid, pas perang mati terkena panah, berarti syahid. Para sahabat memandangnya ini adalah mati syahid, akhir yang baik. Akan tetapi pada waktu para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebaliknya, orang ini masuk neraka. Orang yang dianggap oleh para sahabat syahid tadi, mati dalam peperangan, ini dikhabarkan oleh Rasulullah sebagai ahli neraka. Ternyata di kemudian hari atau di waktu yang berikutnya benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya sang budak tadi mengambil atau mencuri sebagian kecil, hanya 1 atau 2 utas tali yang hasil rampasan perang, dan bisa jadi itu memang beliau niatkannya memang untuk mengambil dengan sengaja, padahal harta rampasan perang itu belum dibagi. Wonten mawon sudah menyebabkan dia tergelincir, padahal mati syahid. Katose mboten mboten sebanding mati syahid terkena senjata hanya gara-gara 2 utas tali hasil rampasan perang yang belum dibagi kemudian diambil. Wonten mawon sudah menggelincirkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai seorang muslim memang berat. Kita harus berhati-hati, kita harus benar-benar menguatkan kesabaran kita dalam menghadapi kehidupan ini. Berbahaya sangat. Sedikit sesuatu hal yang kecil, bahkan 2 utas tali itu bisa menggelincirkan seseorang ke dalam api neraka. Bahkan orang yang mati syahid di dalam peperangan gara-gara 2 utas tali bisa tergelincir ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menuntun kita, menyayangi kita, senantiasa berada di atas jalan yang lurus, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan senantiasa menjaga kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat, semoga menambah kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Monggo kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أضفيت على الحسن العبقى.